Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FunMath, selamat datang kembali di channel FunMath ID. Setelah kemarin kita bahas sifat-sifat operasi bilangan, sekarang kita akan lanjut ke materi yang sering banget bikin bingung, yaitu prioritas operasi hitung atau urutan operasi. Nah, pernah lihat soal 2 tambah 3 dikali 4? Lalu ada yang jawab 20, ada yang jawab 14. Nah, biar nggak salah lagi, yuk kita bahas aturan resminya. Nah, dalam matematika, kalau ada lebih dari satu operasi hitung dalam satu soal, kita harus tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Nah, aturan ini dikenal dengan prioritas operasi hitung. Nah, urutannya itu, yang pertama kerjakan yang ada dalam tanda kurung dulu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua yaitu lalu yang ada pangkatnya atau akarnya. Itu yang kedua. Kemudian cari yang perkalian, kalau enggak pembagian. Itu yang urutan ketiga. Kalau yang terakhir, urutan yang keempat yaitu yang penjumlahan dan pengurangan. Itu urutannya. Jadi semisal di soal itu tidak ada tanda kurung, terus tidak ada pangkat atau akar, berarti yang otomatis yang didahulukan yaitu perkalian atau pembagian. Jika di soal itu ada perkalian atau pembagiannya. Nah, coba kita masuk ke contoh soal. Contoh yang awal yaitu 2 ditambah 3 dikali 4. Itu kayak soal yang tadi ya. Nah, sesuai aturan, itu dikerjakan perkaliannya dulu. Yang perkalian yang mana? Yaitu yang 3 dikali 4. Kan tadi kan urutan yang pertama itu kan tanda kurung nih. Nah, sedangkan di contoh itu tanda kurungnya nggak ada, berarti skip dulu tanda kurungnya. Kemudian urutan yang kedua tadi kan pangkat atau akar. Nah, pangkat atau akarnya kan tidak ada di situ nih, berarti otomatis di skip dulu. Nah, kemudian masuk yang urutan ketiga yaitu perkalian atau pembagian. Nah, di soal itu kebetulan ada perkalian, berarti yang didahulukan yang perkalian. 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa hasilnya? 12. Nah, tinggal itu 2. Tadi kan 3 dikali 4 ini 12. 12 ini kemudian ditambah dengan 2. Berapa hasilnya? 14. Dan lanjut ke contoh 2. Nah, di sini di contoh 2 ini soalnya sama ya. 2 tambah 3 dikali 4. Cuma kalau di contoh 2 ini ada kurungnya ini, dalam kurungnya. Berarti yang didahulukan yang tanda kurung ini apa yang perkalian dulu tadi? Nah, yang didahulukan yaitu yang tanda kurung dulu. Didahulukan dulu yang tanda kurung. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5. Ini 2 ditambah 3 hasilnya 5. Tinggal dikalikan 4. 5 dikali 4 hasilnya berapa? 20. Berarti contoh 2 ini hasilnya 20. Nah, kemudian lanjut ke contoh 3 ya. 10 dikurangi 2 dikali 3. Ini yang didahulukan yang mana? Yang perkalian dulu. Kalau yang pengurangan didahulukan dulu kan nggak mungkin, karena intinya pengurangan atau penjumlahan itu dikerjakan paling akhir. Kalau ada perkalian yang didahulukan nih, yang contoh 3. 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Nah, 10 dikurangi 6 hasilnya berapa? 4 kan? Nah, seperti contoh 3 itu hasilnya 4. Kemudian nih, contoh 4 lebih menantang nih. Nah, di situ 8 ditambah 12 dibagi 3 dikali 2. Yang mana 12 dibagi 3-nya itu ada kurungnya ini. Di sini ada kurung.
di dalam kurung ada pembagian, terus di luarnya ini ada perkalian, di sebelah kirinya ini ada penjumlahan. Mana yang didahulukan? Nah, dilihat dari urutan yang tadi, yang didahulukan kan yang pengurungan yang ada kurungnya dulu nih. Berarti 12 dibagi 3 hasilnya berapa? Didahulukan dulu karena ada kurungnya. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, sini hasilnya 4. Kemudian di sini kan masih ada perkalian nih. Nah, 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Nah, tinggal yang paling akhir yang penjumlahan ini. Ini tadi kan hasilnya 8. 8 tambah 8 berarti 16. Berarti yang contoh 4 ini hasilnya 16. Mudah kan? Mudah lah. Kemudian lanjut ke latihan soal interaktif. Nah, ini aku ada soal, nanti coba kamu jawab di komentar ya. Soal yang pertama itu 15 dikurangi 6 dibagi 3. Hasilnya berapa? Dan soal yang kedua nih, 5 tambah 3 yang mana ini ada kurungnya ya. Kemudian dikali 2 itu hasilnya berapa? Dikali 2 hasilnya berapa? Dan soal yang ketiga itu 20 dibagi 2 dikali 2. Yang mana 2 kali 2 nya ini ada kurungnya. Siapa yang bisa jawab semua dengan benar? Kita lihat siapa yang paling tepat dan paling cepat di kolom komentar. Nah, jadi ingat ya, sobat FunMath, urutan pengerjaan itu penting banget. Jadi urutannya itu yang paling pertama itu kurung, pangkat, terus kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang. Dan intinya yang paling penting diingat tuh ini sih. Intinya tambah atau kurang ini yang paling akhir lah. Kalau enggak, yang kalau ada kurungnya itu yang paling awal. Nah, dengan aturan ini kita nggak akan bingung lagi kalau ketemu soal campuran. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis jawaban atau pertanyaanmu di kolom komentar ya. Bebas mau komen apa, dan tentu saja subscribe channel FunMath ID. Follow juga media sosial kami biar makin update dengan konten matematika seru lainnya, yaitu YouTube kami FunMath ID, IG-nya FunMath ID juga, TikTok-nya FunMath ID juga, FB-nya FunMath ID juga. Biar kamu selalu update materi seru dari kami. Jadi belajar matematika itu bisa fun kalau bareng FunMath ID. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.